Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ke... Ada yang tahu pertemuan berapa ini? Ada di undangan Zoom tadi. Pertemuan ke 7. Ya. Pertemuan ke 7 ya. Oke. Di pertemuan ke-7 ini pertemuan ke-7 ya. Oke, adapun pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang afiksasi. Ya. Afiksasi. Apa itu afiksasi? Pengimbuhan. Ya, di mana sebelumnya pertemuan yang lalu kita belajar tentang prasa benda dan prasa nomina. Apa itu prasa benda? Apa itu prasa verba? Jadi saya ulangi kembali pelajaran minggu lalu. Prasa nomina atau kelompok kata benda. Prasa verba, kelompok kata kerja. Jadi ini yang dipelajari minggu lalu. Kata nomina atau jadi katanya saja di sini. Kemudian prasa nomina. Prasa nomina itu kelompok katanya. Kelompok kata. Jadi kata nomina atau kata benda. Prasa nomina kelompok katanya. Sudah saya jelaskan juga minggu lalu dengan contoh-contohnya. Termasuk verba. Verba itu kata kerja. Prasa verba. Kelompok kata kerja. Misalnya verba makan. Ya. Apa kelompok katanya? Sedang makan. Mulai makan. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke afiksasi. Ya. Afiksasi itu kata yang sudah mengalami pengimbuhan. Ada awalan, ada akhiran, ada awalan dan akhiran. Nah, dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan dan atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau biasa disebut afiksasi. Jadi saya ulangi, kata yang sudah mengalami imbuhan, jadi kata dasarnya sudah mendapat imbuhan, itu disebut dengan afiksasi. Pengulangan. Ya. Ya misalnya macam-macam. Pengulangan atau reduplikasi. Dan pemajemukan ketika digunakan. Nah, ada apa hubungannya dengan prasa nomina dengan prasa verba? Sebentar. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya kata yang berjenis verba. Ada contoh verba kata kerja. Dapat berubah menjadi kata benda apabila sudah mendapat imbuhan. Ini contohnya. Minum. Minum ini adalah kata kerja. Ya. Minum adalah kata kerja, verba. Tapi setelah mendapat imbuhan, yaitu akhiran an, menjadi minuman, itu berubah menjadi kata benda. Jadi tadi minum, ini kata kerja. Tapi setelah mendapat imbuhan, ya imbuhan an, akhirannya menjadi minuman, berubah menjadi nomina, kata benda. Contoh lagi, makan. Makan itu kata kerja. Setelah mendapat akhiran an, makanan. Nah, makanan itu berubah, makan itu berubah menjadi makanan. Makanan itu adalah nomina. Saya ulangi lagi. Contohnya lagi. Nah, jadi ini minuman dari
dari kata kerja minum. Minum itu verba dan akhirnya berubah menjadi nomina setelah mendapat akhiran an. Jadi ini bisa kalian lihat di buku halaman 35. Ya. Di buku halaman 35. Contoh lagi. Sadot. Sadot itu kata kerja. Verba. Setelah mendapat imbuhan an, sedotan berubah menjadi kata benda atau nomina. Nah, ada nanti video yang saya kirim, bisa dilihat dulu sedikit. Jadi nanti seperti biasa saya akan selalu mengirimkan video-video. Bentar saya putarkan dulu sedikit, nanti bisa di ini ya. Halo Puiperian, kita akan melanjutkan materi tentang laporan hasil observasi. Di video kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan. Apa saja sih ciri-ciri kebahasaan laporan hasil observasi? Nah, yang pertama yaitu keberadaan verba dan nomina. Nah, ini sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Yang saya mau kasih lihat adalah afiksasi. Ini video sudah juga saya share di Classroom. Ini ya. Apa sih afiksasi itu? Ya. Afiksasi adalah proses pengimbuhan terhadap suatu kata dasar. Nah, afiksasi ini bisa menyebabkan perubahan pada jenis kata dan makna kata. Jadi afiksasi itu bisa menyebabkan perubahan jenis kata dan makna. Tadi minum itu kata kerja. Setelah mendapat akhiran an berubah makna minuman jadi menjadi sebuah kata benda. Contohnya, yuk kita lihat. Ya. Di sini ada kata dasar baik. Baik itu merupakan kata sifat atau adjektiva. Setelah kata baik mendapatkan afiks atau imbuhan memperi menjadi memperbaiki, kata tersebut berubah. Katanya yaitu menjadi verba. Jadi dari kata dasar baik ke kata berafiks memperbaiki terjadi perubahan jenis kata. Ya. Jadi ada juga yang disebut adjektiva ya, kata sifat. Nah, baik itu kata sifat. Setelah mendapatkan afiksasi, memperbaiki, berubah menjadi verba. Ingat, adjektiva adalah kata sifat. Nomina kata benda. Verba kata kerja. Ya. Adjektiva kata sifat. Siap. Ya. Ini siap. Kata dasarnya siap, disiapkan. Ya, ini disiapkan tetap kata kerja. Setelah siap itu kata kerja. Setelah mendapat afiksasi, ya, disiapkan tetap kata kerja. Atur. Ini kata kerja ini, atur. Ya, atur. Aturan. Ini nomina. 3. 3 itu numerik. Ya. Pertigaan. Nomina. Sepeda. Sepeda itu kata benda. Setelah mendapatkan awalan berubah menjadi verba. Ini adalah contoh-contoh afiksasi. Adjektiva ke verba. Contoh lainnya, kata siap. Nah, Ya. letakkan di awal kata dasar. Ini nanti filenya akan saya share di grup WA. Tolong disimpan baik-baik. Kalau prefiks itu awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, komfiks kombinasi. Jadi tadi itu minuman. Oh, berarti dia akhiran, yaitu sufiks. Jadi nanti silakan disimak ya filenya. Ada saya kirim nanti di grup WhatsApp. Oke, kita kembali ke buku. Kita kembali dulu ke buku.
Nah ini, suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan men, ber, di, bahkan terkadang ter atau ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pen, per, an, terkadang ke an. Nah, kita lihat contohnya. Disebut, ya, verbanya ini disebut itu masuk kata kerja, ya, kata kerja. Imbuhannya di, tetap ini kata kerja. Menakutkan, verba. Takut, ini kata sifat, adjektiva. Ya, takut itu kata sifat. Setelah mendapatkan awalan me dan akhiran kan, berubah menakutkan. Nah, itu kata kerja. Kemampuan, ini bukan nomina, salah ini di buku, ini sifat. Tetap mampu kata dasarnya. Getaran, getaran itu nomina dari kata dasar getar. Ini perhatikan baik-baik ini. Susu, susu itu kata dasar. Ya, kata dasar, kata benda, nomina ini. Susu. Tapi setelah mendapatkan awalan me dan akhiran i, menyusui, berubah menjadi kata kerja. Ya, ini berubah menjadi verba. Ini dari kata benda. Asal, ya, mendapat awalan berasal, berubah menjadi kata kerja. Isap, ini kata kerja. Setelah mendapatkan awalan ma, tetap mengisap, kata kerja. Gigit, gigit itu kata kerja, ya, menggigit kata kerja. Tapi setelah mendapatkan akhiran an, gigitan, berubah dia menjadi nomina. Apa itu gigitan? Ya, biasanya kalau ada adik tak kecil suka menggigit, supaya bukan kamu nak gigi, kasih gigitan. Ada biasa itu dijual plastik-plastik. Nah, itu bendanya. Teliti, ya, teliti. Kata dasarnya teliti. Setelah mendapat penan, berubah menjadi kata benda penelitian. Oke, contoh. Lakukanlah analisis afiksasi terhadap kata-kata yang digunakan pada paragraf ketiga. Oke, kita cari museum atau ini misalnya kita jawab. Pertunjukan. Ini pertunjukan itu jelas kata benda, ya. Pertunjukan, tempat pertunjukan. Tunjuk itu kata kerja dasarnya. Dari kata tunjuk, kata kerja. Setelah mendapat awalan per dan akhiran an, pertunjukan berubah menjadi kata benda. Kata dasarnya kuasa, ya, kuasa. Kuasa itu kata sifat, adjektiva. Menguasai, kata kerja atau verba. Beda, beda kata sifat. Berbeda, tetap masih adjektiva. Bereproduksi, kata kerja, di sini verba. Awalan ber, akhiran i, kata dasarnya produksi, benda. Saya kira nanti kalian bisa mencarinya ini. Jadi intinya materi kita hari ini adalah afiksasi atau imbuhan. Jadi pasti nanti kalau kamu buat laporan teks observasimu pasti ada kata afiksasi. Pasti ada yang sudah mengalami afiksasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kuncinya hari ini adalah tentang afiksasi atau imbuhan. Jadi ada kata benda bisa berubah menjadi kata kerja
setelah mengalami atau mendapatkan imbuhan. Atau sebaliknya, ada kata kerja ya, bisa berubah menjadi kata benda. Misalnya tadi menyusui, susu kata benda berubah menjadi kata kerja setelah mendapatkan afiksasi me dan i, menyusui kata kerja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi intinya materi kita hari ini adalah afiksasi tentang pengimbuhan. Jadi saya mengingatkan kembali tugasnya belum ya, tugasnya belum saya suruh ya. Jadi tugasnya nanti ada kantongnya ya. Tugasnya nanti itu ada kantong tugas namanya. Jadi saya perlihatkan. Nah, kemarin itu tugasnya sampai nomor 8. Sekarang ada tambahannya karena kita sudah sampai di afiksasi. Ini ada tambahannya 4. Meskipun soalnya 4, tapi ini tugasnya tidak sampai setengah halaman. Kemarin itu sampai 8. Ya, karena kita sudah belajar tentang prasa verba, prasa nomina. Jadi ini seluruh nomor ini tidak bisa kita kerjakan kalau tidak dikerja nomor 1. Karena nomor 3 dan seterusnya kita ambil dari wacana yang telah dibuat. Ada yang tahu warna mapmu apa? Warna map yang saya suruhkan? Warna merah, Pak. Merah. Merah ya. Ya. Jadi buat dulu wacananya. Setelah jadi wacananya, buatlah judulnya. Nah, di mana dikumpul? Ya, nanti akan saya kirim kantong tugas ke kalian. Ya, ada nanti kantong tugas. Kantong tugas itu tolong diisi berdasarkan tugas yang ini. Ya, nanti selesai materi saya kasih kantong tugasnya. Nah, jangan dulu deh. Ini belum saya jelaskan. Nanti pertemuan berikutnya. Jadi, saya sudah jelaskan sampai di sini. Nah, ini. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, silahkan nyalakan videonya semua supaya saya bisa. Apa itu? Ya, Pak, mau Kak bertanya. iya, silahkan. Apa? Apa? Deskripsi manfaat. Nah, oke, saya jelaskan. Deskripsi manfaat, jadi ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi bagian, ada kalimat deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat, contohnya, misalnya kamu, apa judul tak? Tunggu dulu Pak. Oke, silahkan dilihat. Jadi deskripsi manfaat adalah manfaat apa yang kita telah nyatakan di perkataan umum. Ya, misalnya di kelas lain ada yang mengobservasi kamarnya sendiri. Maka kalimat deskripsi manfaatnya adalah manfaatnya kamar. Nah, manfaat kamar saya sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang pribadi, sebagai tempat saya main game, sebagai tempat saya tidur, sebagai tempat saya istirahat. Itu yang dimaksud dengan deskripsi manfaat jika yang kamu observasi adalah kamarmu sendiri. Oh. Mengerti? Mengerti. Nah, kalau judulnya apa fungsinya kamar ya? Bisa juga seperti tadi ada yang bilang, apa fungsinya kamar? Pak, supaya tidak saling melihat. Ya, boleh sih. Boleh juga. Nah, oke, jadi deskripsi manfaat itu ciri-cirinya ada kata
fungsi, ada kata manfaat, ada kata digunakan, ada kata untuk. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Bagus sekali pertanyaannya. Pak, kalau kalimat definisi, Pak, Nah, definisi bagian apa? apa? Tidak ada kalimat definisi bagian. Kalimat definisi. Kalau jadi kalimat definisi itu ciri-cirinya. Misalnya tadi kalau kamu membahas kamar, kamar adalah ini. Kamar adalah ruangan yang berada di dalam rumah yang bisa dilanjutkan kalau kamar yang kamu observasi. Terus kalau deskripsi bagiannya, ya, di rumah yang saya tempati terdiri atas 5 kamar. Ada kamar tidur, 2 kamar tidur, 1 kamar makan, 1 kamar adik, 1 kamar saya sendiri. Ya, itu deskripsi bagian. Dibagi-bagi lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi dijelaskan ya. Tentunya dengan menggunakan kalimat yang benar. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi yang bertanya, tolong dinyalakan dulu video tak semua. Ya. Adrian. Oke, nyalakan semua videonya supaya kita bisa SC dan saya dapat absensi. Ya, masih banyak yang belum nyalakan. Ya, Aditya Hadiman, tolong dinyalakan dulu. Taufik, Indri. Oke, nanti saya hitung. Saya mau Taufik, Wahyuni, Aditya Hadiman. Tolong nyalakan dulu video saya. Sebentar mau, J. Sebentar. Taufik. Biasa saya tidak absen kalau oke, sudah menyala semua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, kalau mau dimatikan boleh. Oke. Karena tidak ada lagi pertanyaan, ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Sama. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan ke berapa? 6. Ke-7. Saya nyatakan sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.